Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Makin ramai ya. Alhamdulillah. Amin. Masuk kaji Pak. Baru mulai dah angin Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 33. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, RW berapa Pak? 11, tetangga. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Barokah, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Bapak-bapak RT dan seluruh yang hadir, yang soleh dan solehah. Semoga kita semua insyaAllah senantiasa mendapat rahmat, barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah sampai malam ini masih diberikan nikmat, dan tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan bulan Rajab. Tak lama lagi berganti bulan Sya'ban, kemudian sampailah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa doa ini Nabi baca di bulan Rajab? Karena banyak orang ketika masuk Ramadan tidak sampai umurnya. Sebab itu kita bermohon pada Allah, selalu kita minta waballighna, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dapat beribadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan, insyaallah. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita hari ini mengambil satu ayat yang pendek dalam surah Al-Anfal ayat 33 dengan tema keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar. Istighfar berasal dari kata ghafara, ampunan. Pemilik ampunan itu namanya Al-Ghaffar.
Allah yang Maha Pengampun. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Terdapat dalam Asmaul Husna. Kalau kita baca sejarah Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu, beristighfar minimal satu hari 100 kali. Itu kalau kita ikut Nabi, minimal satu hari itu 100 kali Astaghfirullahalazim. Kalau kita istighfar berapa kali satu hari? Minimal berapa? Habis solat 3 kali 5 15. Itu istighfar, bukan minta ampun tentang dosa kita. Itu harus paham kita. Kalau istighfar Nabi lain lagi. Nabi itu kalau beristighfar 100 kali, tanda mensyukuri nikmat Allah. Sebab Nabi itu maksum. Dia tidak lagi minta ampun kepada Allah. Sebab dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang sudah dijamin ampunan dari Allah. Maka Nabi itu beristighfar bukan minta ampun lagi, tapi Nabi beristighfar dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa banyak betul engkau ibadah? Solatmu banyak, istighfarmu banyak. Bukankah engkau maksum?" Kata Rasulullah, "Wahai istriku, tidakkah engkau bangga? Tidakkah engkau senang kalau suamimu ini bersyukur kepada Allah?" Maka ibadah-ibadah Nabi itu, Bapak Ibu, tak sama dengan kita. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi, istighfar yang dilakukan oleh Nabi itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita beristighfar bukan sekedar mensyukuri nikmat Allah, tapi betul-betul minta ampun kepada Allah. Karena kita tidak maksum. Istighfar yang kita baca habis solat itu bukan istighfar minta ampun dosa kita. Itu lain. Ini harus paham kita. Istighfar yang kita baca selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri, lalu baca istighfar, itu doa minta ampun selama kita solat tadi. Bukan dosa di luar solat. Solat yang barusan kita lakukan tadi itu istighfarnya. Maka tidak boleh membaca apa-apa. Saya pernah di satu tempat masjid, saya jadi makmum, saya ceramah di situ, ada imam ratibnya. Selesai dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan kiri, lalu dibacanya Alhamdulillah, baru istighfar. Saya panggil. Selesai solat, di saat orang sudah mulai bubar solat isya, saya bicara baik-baik. Pak Imam, dari mana Pak Imam bisa membaca Alhamdulillah setelah salam? Dari mana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Dari mana Alhamdulillah? Tak boleh. Nabi tidak pernah membaca kata Alhamdulillah dan kata apa-apa pun termasuk doa. Ada juga orang baca doa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibuat-buat. Enggak boleh. Baca assalamualaikum lengkap kiri kanan, udah. Fastaghfiru, langsung minta ampun pada Allah. Istighfar, tak ada baca-baca lain. Dikata Pak Imam ini alasannya setiap perbuatan yang baik Pak Ustadz selesai diucapkan Alhamdulillah. Kita belum selesai.
Yang selesai itu rukun solat. Tapi rangkaian solat mesti ada zikir, istighfar, nanti ditutup dengan doa, baru membaca walhamdulillahi rabbil alamin, baru selesai. Istighfar dulu, sudah salam, tak boleh baca yang lain-lain. Ini kadang-kadang kita ibadah tidak berilmu, tidak boleh dibuat-buat. Nabi tidak mengajarkan setelah assalamualaikum ada bacaan lain. Tidak ada bacaan lain kecuali fastaghfaru, minta ampun pada Allah. Maka 3 kali istighfar itu, yang pertama astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang lengkapnya silakan, atau astaghfirullahalazim saja boleh, atau astaghfirullah, setidak-tidaknya astaghfirullah. Tapi mau panjang lebih bagus. Yang pertama minta ampun pada Allah. Mana tahu solat yang kita dirikan tadi tidak betul-betul ikhlas kepada Allah, minta ampun. Mungkin ada yang solat ingin disebut orang soleh, bisa jadi itu ada masuk dalam hati kita. Kadang setan ganggu kita, Pak. Kita nak ikhlas, setan masuk. Kau termasuk orang yang soleh, tengok yang lain tak mau solat, solat, masuk itu dalam solat. Itu minta ampun pada Allah. Istighfar itu minta ampun. Yang kedua, astaghfirullahalazim, yang kedua minta ampun kepada Allah kalau solat kita yang barusan kita tegakkan itu tidak khusyuk. Allahu Akbar, top, lupi ke Bengkinang, lupi ke Padang, lupi ke Dumai, sampai ke Jakarta, timbul ke pilpres, kampanye politik, masuk kan? Utang lumbayi, masuk ketika solat, betul tak? Halo, anak belum dijemput, pakaian belum diambil, macam-macam masuk semua dalam otak kita. Jangan khawatir, itu manusiawi. Jangan bapak bilang pula, ibu bilang pula, susah khusyuk Pak Ustaz, selalu datang. Biasa saja itu. Kalau ada orang bilang solat itu tidak ingat apa-apa, berarti pingsan baca tu mah. Kalau ada orang solat tak ingat apa-apa, berarti dia atau pikun atau tidur Pak ya. Tidur solat macam mana tu? Gak mungkin, pasti teringat. Maka kekurangan kita sebagai orang awam, orang biasa, ditutupi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, ampunkan dosaku ya Allah. Solat tadi tak khusyuk, tak benar, banyak gangguan. Itu istighfar yang kedua itu. Jadi bukan istighfar minta ampun dengan dosa di luar itu, tidak. Istighfar yang ketiga, astaghfirullahalazim, adalah minta ampun kepada Allah kalau solat kita tadi itu belum bagus bacaannya, mungkin terburu-buru, mungkin mau cepat-cepat dan sebagainya. Kekurangan bacaan kita itu minta ampun kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, banyak solat umatku yang ditolak oleh Allah, tapi karena dia beristighfar, maka solatnya diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kita solat kita masih banyak yang kurang. Jangan khawatir, solat terus, tapi iringi dengan istighfar. Jangan mau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar cerita Pak? Alalah mau tahu. Jangan mau tahu, jangan cerita dulu. Istighfar. Walaupun nampak kawan lama tak ketemu, diam dulu. Istighfar. Istighfar selesaikan dulu. Baca zikir dulu. Baru hal-hal yang lain sampaikan dengan doa kita. Itu guna istighfar. Yang 3 kali kita baca setelah selesai solat, selama 1 hari 1 malam, 5 kali berarti 15 kali. Itu tidak termasuk
istighfar yang dari 100 kali dibaca oleh Nabi. Di luar itu, sedang duduk, sedang masak, sedang menyapu, sedang kerja, baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 100 kali satu hari. Coba diamalkan. Siapa yang bisa mengamalkan itu, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan keutamaan. Satu, terdapat dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Yang pertama saya baca di awal tadi, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum." Dan tidaklah Allah mengazab atau menurunkan azab bagi mereka, wahum yastaghfirun, yaitu mereka yang beristighfar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin terhindar dari azab baik di dunia maupun besok-besoknya, perbanyaklah istighfar. Terhindar dari azab. Azab itu macam-macam Bapak Ibu. Contoh, sekarang lagi musim apa? Hah? Hujan. Hujan. Kemana-mana perginya. Hujan apa tadi? Hah? Musim duku. Musim hujan. Nah, ya kan? Bapak Ibu, hujan ini nikmat atau azab? Nikmat. Coba Bapak bilang sama orang yang kebanjiran, nikmat ya Pak ya? Kau ngajak wang mayo. Kasurnya sudah terapung, spring bednya sudah mengapung, perabotnya sudah pindah ke atas atap. Bisa kita bilang itu nikmat? Jadi bagaimana hujan ini? Bisa dikatakan nikmat, bisa dikatakan azab, atau antara nikmat dan azab namanya ujian, bala. Bala itu Bapak Ibu bahasa Arabnya artinya ujian. Cuman deh orang kita, orang kampung, balak tibu, balak tibu. Bala itu artinya ujian. Kami menguji manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Walanab asal katanya bala. Di bala itu artinya ujian. Ada nikmat, ada ujian, ada azab. Hujan itu, apakah itu bisa dikatakan nikmat? Bisa. Maka didoakan dan minta doa kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Tapi ingat, Allah bisa turunkan azabnya lewat hujan. Itulah yang dialami oleh kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah agar diturunkan azab. Apa yang Allah tindak, yang Allah buat? Hujan yang tidak berhenti-henti berbulan-bulan, tenggelam dunia ini. Bayangkan, bukan hanya di Palestina, bukan di tempat Nabi Nuh saja berdakwah, Mekah, Madinah, semua dunia tenggelam. Sampai Ka'bah rusak, Baitul Maqdis itu rusak karena banjir. Ka'bah yang kita lihat sekarang ini Bapak itu sudah bukan Ka'bah yang asli. Yang asli dibangun oleh Allah itu sudah hancur. Yang dibangun sekarang, yang kita nampak sekarang itu, yang kita tawaf itu Ka'bah yang direnovasi oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail. Maka ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dulu tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu telapak kaki itu sebelah Ka'bah letaknya Pak. Sekarang kan sudah sampai hampir 20 meter jaraknya tuh dari Ka'bah. Kenapa? Umar bin Khattab yang memindahkan. Karena banyak orang tawaf situ tuh terhalang dengan tempat itu, dipindahkan oleh Umar. Umar lah yang memindahkannya jauh-jauh. Jadi itu Ibrahim menyusun batu tuh. Karena Ka'bah hancur.
Begitu dahsyatnya azab diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh dengan hujan. Jadi tidak selamanya hujan itu nikmat, tidak selamanya hujan itu menyenangkan. Dia bisa berbentuk azab. Supaya azab itu tidak turun, bagi orang-orang yang banyak istighfar kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau negeri kita ini tak mau diturunkan azab, banyaklah istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau tak mau orang lain, minimal keluarga kita. Jangan sampai rumah tangga kita dihancurkan oleh bala dan bencana, oleh azab Allah. Banyak istighfar. Suruh istri beristighfar, anak beristighfar, suami beristighfar. Allah akan hindarkan bala, Allah akan hindarkan azab. Karena itu janji Allah. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum. Allah tidak akan mengurungkan azab wahum yastaghfirun, bagi orang yang beristighfar. Selesai hujan, datang panas matahari. Apakah panas itu nikmat? Kan bingung jadi kan? Panas itu nikmat atau azab? Banyak musim kemarau tak hujan-hujan, panas terus, mati tumbuh-tumbuhan, tanah retak kering, sumur kering, binatang ternak mati, orang pun mati. Tahun kemarin berita kematian karena panas di mana? Pakistan, Bangladesh, sampai 60 derajat panas. Bayangkan 60 derajat, Pak. Mati. Saking panasnya. Daerah-daerah Timur Tengah itu kan banyak gurun. Kalau musim panas, negeri-negeri miskin, nggak ada hotel, nggak ada AC. Gimana mereka berlindung? Saking panasnya bisa mematikan. Jangan anggap matahari itu nikmat. Tak selamanya, tergantung penduduknya. Maka Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, andaikan suatu negeri penduduknya amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka kami pasti turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang dari langit? Hujan. Apalagi matahari, itu bisa jadi berkah. Hujan turun menimbulkan nikmat dan barokah, tidak menimbulkan banjir. Matahari keluar untuk menyehatkan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tapi tidak mengazab. Jadi berkah dia. Yang dari bumi, wal ard, migas nampak, minyak keluar, semua isi bumi dapat dialami, dinikmati oleh manusia. Barokah. Walakin kazzabu, tapi kalau negeri itu penduduknya pendusta, mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami turunkan azab bagi mereka. Maka karena itu, supaya azab tak turun, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim. Satu. Yang kedua, keutamaan orang yang istighfar terdapat dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Dan orang-orang yang apabila terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat haram, zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha, lalu mereka ingat pada Allah, fastaghfaru lizunubihim, mereka beristighfar
maka diampunkan dosa-dosa mereka. Maka keutamaan istighfar itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi istighfar itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebab dosa besar tidak bisa dengan istighfar. Dosa-dosa besar bisa dilakukan dengan taubat. Zina, merampok, apalagi kalau korupsi lebih besar dosanya, Pak. Korupsi, nyogok, nyuap, menerima suap, itu dosa khusus itu. Hah? Hati-hati ya, korupsi ini dosa ya. Saya contohkan, korupsi, menerima sogok, menyogok itu dosa khusus. Itu dosanya berat. Kalau korupsi ini Bapak Ibu, sudah kita korupsi, kita minta ampun sama Allah, dosa sama Allah diampunkan, dosa dalam manusia. Uang rakyat, kalau kita presiden 280 juta jiwa yang kita mesti minta ampun. Kalau kita gubernur, korupsi uang provinsi, APBD provinsi, maka berapa jumlah penduduk orang Riau? Minta ampun lah, minta maaf lah. Kalau kita wali kota, sejumlah orang penduduk Pekanbaru nih, kita minta ampun. Berat Pak. Belum tentu semua orang maafkan kita. Betul? Wali kota korupsi, Bapak maafkan enggak? Belum tentu kan? Coba kalau kita jadi wali kota, taubat sama Allah, nak haji 1000 kali, nak membangun masjid 1000 kubah uang kita, orang belum tentu maafkan kita. Korupsi ini besar dosanya, gawat Pak. Lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Dia dosanya di bawah ada syirik, uququl walidain, syahadat tusuk, korupsi. Tingkatan dosa besar? Syirik, kemudian durhaka sama orang tua, kemudian syahadat tusuk artinya bersaksi palsu. Bersaksi palsu itu apa artinya? Dia tidak layak diangkat, dipilih juga karena ngasih duit. Itu dosanya besar. Ini sekarang lagi banyak tuh. Itu di atas korupsi itu dosanya tuh. Ya Pak ya? Dia tidak layak ditunjuk, dipilih, tapi karena dia kasih duit, kasih sembako, kasih ini, merasa berjasa dia kepada kita, kita pilih dia bukan karena imannya, bukan karena ibadahnya, bukan karena kebenaran dia, bukan karena kelayakan dia, kita tunjuk karena dia banyak memberi kita. Itu namanya bersaksi palsu. Itu dosanya di atas korupsi. Itu dosanya besar sekali itu. Temakanlah, terpakailah pemberiannya, temakan makanan dia. Itu dosanya luar biasa. Itu tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Syahadat tusuk itu tak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Kenapa? Dia pengkhianat Allah, pengkhianat Rasul, dan pengkhianat orang-orang beriman. Dia memilih, menunjuk orang yang tidak layak untuk ditunjuk. Tapi karena dia kasih, ditunjuk juga, dipilih juga, itu disebut dengan bersaksi palsu. Dosanya baru di bawah itu korupsi. Korupsi ini dia minta ampun kepada Allah ketika sudah jabatannya selesai, kemudian setelah keluar dari penjara, kalau dia masuk penjara, dia tobat pada Allah, itu dosa dia sama Allah baru diampunkan. Dosa-dosa umat, dosa rakyat yang dia makan duitnya, belum tentu Pak. Itu orang miskin karena orang korupsi Pak. Negara kita ini Pak bukan miskin, tapi dimiskinkan. Siapa yang miskinkan? Korupsi. Jadi kalau kita mati belum minta maaf kepada seluruh rakyat, dan rakyat belum memaafkan kita, nggak ada ampunan Pak. La yaghfiru. Maka jangan sekali-kali korupsi. Bahaya korupsi itu. Ya. Cuman karena kita ini
namanya juga lebih tinggi sosial daripada hukum. Maka keluar koruptor-koruptor dari penjara disambut pakai rebana. Sallallahu ala Muhammad. Maling, koruptor keluar penjara disambut pakai rebana sama ibu-ibu. Selawat. Astagfirullah. Malaikatnya geli nengok dia. Atau korupsi itu jadi di bawah sahadatus su, orang bersaksi palsu atau koruptor usahanya besar. Itu tidak bisa dengan tobat begitu saja Pak. Betul-betul dia umumkan. Misalnya kalau dia Pak Camat, dia umumkan di kecamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu kecamatan Tenayan Raya, jika saya selama bertugas sebagai camat ada termakan uang haram, uang korupsi, tolong saya dimaafkan. Sampaikan kepada seluruh rakyat Tenayan Raya. Kalau tidak, besok rakyat Tenayan Raya menuntut di hari kiamat. Kalau dia presiden, maka seluruh bangsa Indonesia akan menuntut dia nanti dari kiamat. Hak kami kau makan, hak kami kau makan, hak kami kau makan. Oh berat Pak. Minta ampun Pak. Itu luar biasa korupsi itu Pak. Luar biasa. Jangan coba-coba kita anggap enteng. Tidak Pak korupsi Pak Ustaz. Di penjara 4 tahun keluar li aman Pak. Ya di dunia iya. Enggak, di dunia iya. Silakan. Bahkan jika perlu kita dituduh korupsi 5 miliar padahal 20 miliar. Bisa jadi kalau di dunia ditipu-tipu. Belum nyogok hakim lagi, belum bayar ini lagi, bisa selamat. Jika perlu yang 4 tahun itu jadi 2 tahun. Itu di dunia silakan. Nah, ini dosa-dosa yang minta ampun pada Allah tobat itu seperti berjudi, berzina, ya. Kemudian mabuk-mabuk atau tobat. Itu tidak bisa istighfar Pak. Itu harus mandi tobat. Kemudian solat sunat tobat, minta ampun pada Allah. Baru fastaghfaru lizunubihim. Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang banyak itu kita lakukan nih Bapak Ibu, dosa kecil. Kalau dosa besar saya insya Allah lah bapak-bapak ibu-ibu yang hadir ini insya Allah terhindarlah mudah-mudahan. Ya Pak ya. Tak ada bunuh orang kan? Ada bunuh orang Pak? Ada? Ada punya niat nak bunuh orang tak? Nggak ada kan? Nggak ada. Niat berjudi ada tak? Ada juga? Nggak ada. Orang-orang soleh semua. Tapi dosa-dosa kecil nih Pak yang susah kita hindari. Baru bangun tidur, buka jendela rumah, nampak mobil lewat. Siapa lewat tu? Sok pula payah kajak lah, berdosa pula. Iri sama orang, nengok rumah orang, nengok halaman orang, itu timbul dosa. Pergi ke pasar, pergi keluar, nampak perempuan tak pakai baju, ada berdosa lah Pak. Ditengok berdosa. Nak ditengok barang bagus. Jadi gimana caranya Ustaz? Sudah tengok, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu dosa-dosa kecil. Ya, itu dosa-dosa begitu tuh dengan istighfar. Tapi ingat, kalau dosa kecil itu dibiarkan bertumpuk, maka dia jadi besar. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan tobat, dan tidak ada dosa kecil kalau selalu dikerjakan, dia jadi besar juga. Maka sering-seringlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baik, itu baru 2. Ada pertanyaan, dipersilakan. Kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Setidak-tidaknya kalau tak tahu arti semuanya Bapak Ibu, paham kita. Ini arahnya kemana? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu tak kita maknanya? Paham tak? Paham saja sudah cukup.
Jangan diartikan satu persatu kata. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak mesti begitu. Paham kita. Bismillah itu kemana arahnya. Alhamdulillah itu kemana arahnya. Atau kita bulatkan Al-Fatihah itu kemana arahnya. Nah, itu namanya memahami apa yang kita ucapkan. Sebab solat itu adalah dialog, interaksi kita dengan Allah. Bagaimana kita berdialog dengan lawan dialog yang kita sendiri tak paham. Seperti orang debat cawapres, dia sendiri tak paham dia. Ya enggak? Pelongo-pelongo ikut pula debat, dia sendiri tak paham. Itu dia ejek orang, tentu dia ejek orang. Begitu juga kita kepada Allah. Kita paham tak apa yang kita ucapkan, yang kita minta, yang kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita solat. Begitu, minimal begitu Pak Nanang. Kita pahami, kita mengerti maksud daripada bacaan kita. Itu sudah termasuk memahami bacaan-bacaan solat. Ya. Baik. Yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat taubat itu apa bisa seumur hidup itu berulang-ulang bisa? Baik. Solat sunat taubat itu dilakukan ketika kita melakukan atau baru melakukan atau telah melakukan dosa-dosa besar. Karena fungsi solat sunat taubat itu minta ampun atas dosa besar. Kalau tidak melakukan dosa besar, dengan istighfar sudah cukup. Jangan setiap hari solat sunat taubat. Kalau setiap hari solat sunat taubat ditanya dosa apa yang Bapak buat. Karena setiap solat sunat itu ada tujuan. Masuk masjid solat sunat apa? Tahiyatul masjid. Nanti mau pulang solat sunat tahiyatul masjid ngapain? Solat sunat setelah azan menjelang qomat, apa namanya? Qobliyah, mengiringi fardu. Pagi-pagi solat sunat duha, ada tujuannya. Di samping mensyukuri nikmat Allah, gunanya untuk mempermudah lancar yang kita lakukan diterima oleh Allah, dosa kita diampunkan Allah. Wajib kita yakin bahwa dosa kita diampunkan Allah. Jangan tak yakin. Kalau kita tak yakin, saya belum yakin dosa kita diampunkan Allah. Allah tak ampunkan. Habis. Hah? Habis Pak ya? Sudah dikit lagi ya. Ya. Jadi solat sunat taubat itu Pak, kapan saja boleh Bapak lakukan, di mana Bapak mengingat dosa-dosa besar yang pernah Bapak lakukan di masa-masa lalu. Lakukanlah. Ya, terlanjur berbuat dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Nah, terakhir ada sedikit lagi nih keutamaan yang paling penting. Saya minta waktu sedikit. Keutamaan yang selanjutnya adalah istajib berdoa. Istighfar itu keutamaannya mengabulkan permintaan kita, doa kita. Hebatnya istighfar itu Pak, doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah. Seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih dikenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu imam mazhab yang terakhir, murid Imam Syafi'i, murid Imam Malik. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini besar lahir di kota Irak. Beliau ulama Irak, termasuk juga Syafi'i pernah belajar di kota Irak. Irak itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika jadi ulama besar, Imam Syafi'i sudah meninggal. Beliau hanya di zamannya ulama satu-satunya yang masih hidup paling populer. Di kota Irak itu beliau setelah selesai sholat subuh, selesai sarapan, beliau berjalan. Sudah jauh perjalanan, bertanya umat, Tuan Guru mau kemana? Saya juga tidak tahu.
Tapi kaki saya ini melangkah saja, saya ikuti. Seperti ada yang mendorong saya berangkat. Sampai malam beradalah di kota Basrah. Basrah itu kalau dibawa ke bahasa sekarang nama provinsi. Jakarta pusatnya, sampai ke Bandung lah. Gitu kira-kira. Tahu Basrah Bapak Ibu? Tahu Basrah? Di mana? Di Taluk itu Basrah. Basrah itu di kota provinsi Irak. Sampai di Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal maghrib numpang sholat berjamaah. Orang tidak tahu ini ulama besar. Orang-orang Basrah tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama paling besar, karena banyak mengirimkan murid-muridnya ke Basrah. Kami ini murid Imam Ahmad bin Hanbal, kami ini murid Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya belum sampai ke situ, nama beliau sudah tersebar, tersohor. Tapi zaman dulu kan tak ada baliho, nggak ada spanduk foto-foto. Orang nggak tahu mana Imam Ahmad bin Hanbal. Beda sekarang Pak, gambar saya nampak itu, gambar caleg. Gambar ustaz, gambar caleg. Tahu orang kan teknologi. Kalau dulu nggak ada, orang hanya tahu nama, wajah tak tahu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat berjamaah di masjid jadi makmum, dia dianggap orang biasa. Selesai sholat maghrib, beliau karena capek letih perjalanan sekian jam berjalan, baring-baring di masjid. Sedang baring-baring itu, orang sudah bubar maghrib, ada sebagian yang taklim, ada sebagian zikir. Datang marbot, Syekh itu artinya abang atau bapak atau paman atau ulama. Jadi bahasa Arabnya Syekh itu bisa panggilannya abang atau bapak. Kalau dia ulama, Syekh bisa juga. Syekh, bangun. Keluar. Ini masjid mau ditutup menjelang Isya ini. Keluar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, maaf, saya ini musafir. Saya dari negeri jauh, numpang istirahat sebentar. Enggak bisa. Keluar. Kata garin masjid. Dia tidak tahu itu ulama, karena balihonya tak ada. Itu dia. Dikeluarlah beliau di teras menunggu waktu Isya. Ketika waktu Isya datang, beliau sholat lagi. Kemudian singkat cerita, beliau istirahat di luar di teras. Tidur-tidurlah situ, nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba datang marbot lagi. Syekh, ngapa pula masih di sini? Keluar. Ini masjid mau dibersihkan. Keluar sana. Kata Imam Ahmad, maafkan saya musafir, numpang istirahat sebentar, badan saya lelah. Oh, tidak bisa. Ini masjid mau dibersihkan, mau ditutup pagar semuanya. Kata marbot, kira-kira gitulah bahasa kitanya. Di seberang masjid itu ada orang jual roti. Nampak Imam Ahmad bin Hanbal diusir-usir, beliau tawarkan, Tuan, sini, mampirlah di warung saya. Masjid mungkin mau dibersihkan, istirahatlah di tempat saya. Ada kamar, silakan, atau duduk di sini juga boleh. Imam Ahmad bin Hanbal duduklah di situ. Sambil dia menjual roti, dialog. Tuan dari mana? Saya dari negeri Irak. Oh, jauh ya? Iya, saya musafir. Mau kemana? Nggak tahu. Saya nggak tahu tujuan. Baik, sebentar ya, saya layani lu pembeli. Sedang membuat adonan roti dan membuat roti untuk pelanggan. Mulutnya komat kamit tukang roti ini, komat kamit. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal perhatikan apa yang dibacanya. Maaf Tuan, dari tadi saya perhatikan mulut Tuan komat kamit. Apa yang Tuan baca? Kata penjual roti ini, saya membiasakan istighfar. Oh, sudah berapa lama Tuan mengamalkan itu? Sudah 1-2 tahun inilah saya mengamalkan istighfar. Dan saya selalu baca istighfar. Sedang kerja saya istighfar. Apa yang Tuan dapat dari istighfar? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang saya dapatkan, semua doa-doa saya dikabulkan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Tuan, ada satu doa saya yang belum Allah kabulkan sampai sekarang.
Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah bisa mempertemukan saya dengan ulama besar yang jadi panutan saya. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin bertemu dengan dia, yang sampai sekarang belum dikabulkan Allah. Baru dia selesai mengatakan itu, menangislah Imam Ahmad bin Hanbal. Beristighfar beliau. Dalam hati Imam Ahmad bergumam, ternyata istighfar itulah yang membuat aku sampai ke sini. Yang aku berjalan kaki jauh sampai diusir-usir oleh marbot. Rupanya ada orang yang beristighfar, berdoa agar bertemu denganku. Ketika Imam Ahmad sedang menangis itu ditanya, kenapa Tuan menangis? Doa Tuan sudah dikabulkan Allah. Dari mana engkau tahu? Sayalah yang ada dalam doa itu. Apakah Tuan Imam Ahmad bin Hanbal? Iya. Berpelukanlah mereka. Masya Allah. Kisah ini ditulis langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang keutamaan istighfar. Maka Bapak Ibu, siapa ingin doanya dikabulkan Allah, perbanyaklah istighfar. Kalau hilang suami tak balik-balik, banyaklah istighfar. Kalau istri tak pulang-pulang Pak, cari istri baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu dahsyatnya istighfar. Semoga kita mengamalkan istighfar dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Sudah jam berapa nih? Jam 3 kurang seperempat. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.